آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأعزاء رحمكم الله para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya dan keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan juga dihadiahkan untuk Raden Rahmatullah, Raden Sunan Ampel. Mudah dikhususkan dihadiahkan pula untuk keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni sehingga beliau-beliaunya ditempatkan di surganya. Semoga kita yang hadir di tempat ini, di masjid yang barokah ini, semoga Allah kasih kesehatan. Mudah-mudahan penyakit yang mungkin ada di tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih sehat dan lebih sehat kembali. Dengan itu kita bisa lebih maksimal beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Allah hadini ya ala kulli shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang azan. Ternyata bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa azan ini bukan hanya sekedar memberitahukan masuknya waktu, tapi di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang ada di dalam azan itu sendiri. Di mana di hadis yang kelima dari bab itu diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sudur Abdullah iku sami'a tahu krungu sapa Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Nabi Muhammad ing pangandikan idza sami'tum tatkala krungu sapa sira kabeh
oleh krungu al muadzina ing wong kang adzan. Faqulu moko jawab sapa sira kabeh mislama ing sepadane dawuh yaqulu kang dawaken sapa muadzin. Ketika kita mendengar bacaan adzan, Nabi memerintahkan, maka jawablah dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu moko kari-kari maca sholawat sapa sira alayya ing atas ingsun. Fa innahu man shalla alayya sholatan fa innahu atau sedene kelakuan man sholla utawi sapane wong iku sholat lamun sholawat maca sholawat sapa man Allah yang atas ingkung sholatan kelawan satu sholawat maka sallallahu maka bakal maca sholawat sapa Allah Allah yang atas man sholla alayya biha kelawan sholawat asron ing 10. Barang siapa yang mendengarkan adzan, jadi ketika masjid mushola atau tempat dilaksanakan sholat jamaah adzan, maka perintah Nabi faqulu maka jawablah seperti yang diucapkan yang dibaca oleh muadzin. Jadi contohnya Allahu Akbar, kita menirukan Allahu Akbar. Itu ada istilah lain namanya hikayatun lil adani. Hikayah untuk adzan maksudnya menjawab apa yang dibaca oleh muadzin. Tapi nanti ketika hayya 'alas shalah tidak membaca hal yang sama, tapi bacalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian bacalah sholawat kepadaku karena orang yang membaca sholawat satu kali kepadaku kata Nabi, maka Allah akan memberikan atau membalas sholawat satu itu dengan sholawat sebanyak 10. Sholawatnya Allah itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi berupa rahmat atau berupa nikmat. Artinya orang yang membaca sholawat satu kali akan mendapatkan rahmat 10. Rahmat ini sholawat itu faminallahi rahmatun, rahmat dari Allah. Jadi orang yang baca sholawat satu kali maka akan dibalas oleh Allah mendapatkan rahmat dan kasih sayang 10 rahmat. Bapak-bapak, ibu, rahmat itu ucapannya ringan. Oleh rahmat, apa rahmat? Padahal rahmat itu bila dijabarkan, orang yang mendapat rahmat satu saja dari Allah, fala yu'adzibuhu abadan, maka Allah tidak akan menyiksa selamanya. Maka panjenengan semakin banyak sholawat yang dibaca, satu kali saja dijawab dengan 10, apalagi 1000. Kan dianjurkan paling tidak sore itu 100 sholawat, subuh 100 minimal itu Bapak. Kadang-kadang kita itu mohon maaf ya, kadang-kadang kita kesusu, bukan males, kesusu. Subuh kesusu mau kerja, asal capek, akhirnya sholawatnya ketinggalan. Padahal penting sekali sholawat itu. Di samping Allah akan memberikan sholawat yang sama, bahkan 1 dibalas 10, maka sholawat itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Kita gambar-gambar, saya cinta Nabi Muhammad, tapi tidak pernah baca sholawat. Itu namanya cintanya gombal, palsu. Menyatakan cinta kepada Nabi tapi perintahnya tidak diikuti, sholatnya yang diperintah tidak dilakukan, malah kadang usolli fardol kopri, lek koper sholat, lek mboten koper iku mboten sholat, namanya usolli fardol kopri. Nah, kalau musim
manten mulai zuhur sampai betul sholat, tapi bukan panjenengan orang lain, orang jauh sana itu mulai zuhur gak sholat, asar, maghrib, isaknya kadang kena kecapean, kebablasan, subuhnya hilang, seakan-akan tidak punya beban dosa, padahal satu kali saja meninggalkan sholat dosa besar Bapak Ibu, termasuk dosa besar. Oleh karenanya moga Bapak Ibu dieman-eman sholat itu, dieman-eman, moga dieman-eman. Usahakan sekiranya nanti menghadap kepada Allah, meninggal dunia, kita tidak punya hutang sholat. Kalau dulu Pak saya masa remajanya dulu saya punya hutang sholat. Berapa kali ya sudah gak ketemu kalinya. Caranya ya mengqadai cicil. Imam Malik menyatakan cicil mau. Kalau Imam Syafi'i begitu ada orang yang murtabat sholatnya sudah ketemu sekian ribu, Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh nyambut damel, gak boleh kerja kalau masih punya hutang sholat. Itu fokus aja sholat. Sehari sholat 24 jam, boleh istirahat tidur, kodok sholat lagi. Imam Syafi'i, Imam Malik wis gak apa-apa, sementing sanggup untuk melunasi mudhoni hari demi hari ya nyicil, sing penting ada kerja nyata bahwa penyesalannya dibuktikan dengan mengqadai sholat. Itu sudah boleh kata Imam Malik. Tidak harus seperti Imam Syafi'i yang harus ya tidak boleh kerja yang lain kecuali untuk qada. Kita mungkin ikut Imam Malik saja. Ya, sementing satu hari. Paling tidak kalau kita mulai hutang sholat, qada sholatnya sampai double. Sholat pertama zuhur, yang kedua zuhur qada. Sholat asar, setelah itu sholat asar sholat lagi qada, dan seterusnya sebanyak 5 kali. Kok lah suwi-suwi lah lunas. Semoga Allah mengampuni, amin. Summa salu moko kali-kali salu jalu sapa sira kabeh Allah ing Allah li ing ingsun al wasilata ing wasilah. Al wasilah ay ila Allah taala, nyambungaken ing Allah. Kemudian setelah menjawab adzannya muadzin, orang yang adzan kita jawab, maka mintalah kepadaku, minta menyambungkan dirinya kepada Allah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena wasilah itu adalah tempat di surga. La tambagi yang orang pantas apa jannah surga atau manzilah illa li abdin min ibadillahi, kecuali kanggo atau krono hamba min ibadillah, saking bir-bir hamba Allah. Jadi surga atau wasilah itu tidak pantas untuk orang siapapun kecuali bagi hamba-hamba yang beribadah. Kalau seperti kita sepertinya tidak masuk, Pak. Tapi mudah-mudahan masuk aja, Pak. Mudah-mudahan masuk. Karena katanya surga atau wasilah atau surga itu tidak pantas kecuali untuk hamba-hamba Allah. Manusia itu sama dengan baju kita itu. Selama baju itu kotor, tidak mungkin dilempit letakkan di lemari, tidak mungkin itu. Makanya jadi kalau baju kita kotor ya mesti kita cuci. Kalau kotornya bandel, itu mesti di mesin cuci. Masih bandel, ya pemutih. Masih bandel, maka dengan cara apapun yang sekiranya kotor itu bisa hilang. Kotor di baju, kalau sudah hilang ya dijemur dulu. Setelah dijemur setrika dulu, baru setelah setrika bagus, baru masuk lemari. Begitu juga menungso dosane niku di emek-emek dulu. Kalau masih ada kotoran belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu tidak pantas illa li abdin min ibadillah, kecuali untuk hamba-hamba
yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya enggak. Ya mudah-mudahan aja termasuk. Karena begini Bapak Ibu, Rasulullah menyatakan begitu orang itu bertobat kepada Allah, kalau dibalik setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, maka akan membentuk satu titik di hati. Semakin besar dosa yang kita lakukan, maka titik di hati itu semakin benar besar, semakin besar. Semakin sering kita berbuat dosa, maka hati itu kan titik. Akhirnya karena sudah setiap hari kita berbuat dosa, maka hati kita ketutup dengan titik-titik itu. Kalau sudah titik sudah menutupi hati, namanya penuh dengan dosa-dosa itu, sehingga kita dengan Allah terhalang jauh dengan dosa-dosa yang, sehingga umpama cermin sudah di titik-titik berulang-ulang dengan nuktoh hitam itu sudah terlalu sering dan terlalu besar yang dilakukan, maka cermin itu sudah tidak wujud cermin, maka ketutup hitam. Begitu juga hati, apabila sudah terbanyak titik-titik dosa, maka dengan Allah semakin jauh. Doa bukan tidak didengar, tapi karena doanya orang yang bermaksiat itu akan tidak diindahkan oleh Allah karena dirinya sendiri, karena masih sering berbuat dosa. Akan tetapi ketika kita bertobat kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha, maka titik hitam di hati itu, ngeplek perang itu hilang, habis total. Wasokulah kata Nabi, sokulah itu berkilau menjadi jernih kembali bagi orang yang bertobat. Tapi sampean jangan khawatir, saya ini banyak dosa, tidak mungkin masuk surga. Ya boleh begitu Pak ya, tapi rahmat Allah itu lebih luas daripada pengampunan Allah. Rahmat Allah itu lebih luas bila dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Jangan khawatir, tapi syaratnya begitu bertobat, ya udah bertobat, jangan mengulangi kembali. Udah kembali ini. Ketika kita menjawab azan dan membaca sholawat kepada Nabi dan minta sambungan kepada Allah, maka dia akan berhak mendapat jaminan dari Allah, itu adalah syafaat dari Nabi. Wa arju an akuna anhu wa arjulan ngarepaken sapa ingsun, kata Nabi, saya juga berharap an akuna yen to ono sapa ingsun iku ana sapa ingsun huwa kaya ngono kuwi. Saya pun juga berharap seperti itu. Nabi pun juga berharap ingin mendapatkan surga, apalagi kita. Dilanjutkan, faman sa'alali alwasilata, waman utawi sapa wong lamun sa'ala lamun nyuwun sapa man lima ingsun alwasilata ing persambungan ay ilallah pada Allah, halat ay wajabat, maka wajib lahu bagi man as-syafaatu, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Singkatnya begini, orang yang menjawab adzan mawon, maka dia akan dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan wasilah. Wasilah itu sambungan kita dengan Allah, tentunya nyambung pada surga. Maka barang siapa yang telah mendapatkan persambungan dengan diriku, kata Nabi, halat lahu syafa'atu, maka dia wajib mendapatkan pertolongan. Syafa'at itu pertolongan. Jadi sempatkan Bapak Ibu, kalau ada adzan ya jawab, sebab balasannya adalah wajib mendapat syafaat. Bapak Ibu, umpama di rumah kita itu ada resepsi, ada manten, apalah, dan mengundang sound system. Kalau saat menjelang adzan Pak sampean pateni, kalau sudah bustur, sudah berkumandang, apalagi tarhim sudah mulai, segera matikan setiap 5 waktu itu. Kadang-kadang orang rotok budek Pak, kak mikiri masjid musola sebelah yang sudah memberikan aba-aba sebentar lagi akan sholat, dangdutnya justru malah diperkuat, diperbanter, sampai
adzan masuk gak krungu. Wis adzan ndak? Kira nanti kita sini loh. Kadang begitu. Jadi kita kalau punya acara apalagi pengajian menjelang adzan sampai katanya. Nanti kalau sudah ya monggo boleh kesel. Jadi lah sekarang yang ditanyakan, kalau di tempat itu speaker sana bunyi adzan, sana mau adzan, mana yang mesti dijawab? Yang harus dijawab yang dekat, yang tanpa speaker. Soalnya speaker artinya ukurannya umpama tanpa pengeras suara tidak kedengaran, maka kita tidak wajib menjawab. Kalau seperti ya adzan di Masjid Ampere ini kita wajib menjawab. Artinya bukan wajib atau anjuran Nabi, bahkan perintah Nabi harus menjawab seperti apa yang diucapkan para muadzin sampai selesai. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nanti doa. Apa balasannya orang yang menjawab muadzin, orang yang adzan kita jawab? Halat lahus syafa'atu, wajib baginya mendapat syafaat dari Nabi. Apa pentingnya syafaat, Bapak Ibu? Syafaat sangat penting sekali syafaat ini. Sebab nanti di hari kiamat umat-umat datang pada Nabi Adam, tolonglah aku Nabi Adam. Saya kan anak cucu panjenengan, saya tidak bisa menolong kalian karena saya juga punya dosa. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, datang lagi, yang pada akhirnya coba sampai datang pada Muhammad itu ahli memberi pertolongan. Datanglah kepada Nabi Muhammad, akhir Nabi Muhammad mohon izin kepada Allah untuk diperkenankan memberikan syafaat pada. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan syafaat. Syafaat itu begini gampangane Pak, cekaing tenawan. Sakjane wong iku gak bisa masuk surga. Kenapa? Dosane akeh. Saking banyaknya dosanya banyak sekali, gak mungkin masuk surga itu. Tapi karena mendapat syafaat langsung ke surga itu, diampuni, itu namanya syafaat itu. Mungkin karena kita sering baca sholawat, di samping itu dosa ya gede, tapi juga baca sholawat sering dan selalu mengindahkan para Nabi Muhammad SAW. Melanggarnya bukan menentang, ya Allah, hambamu yang penuh dengan dosa ini bukan menentang, bukan melanggar atas perintahmu ya Allah, tapi dereng sempat ya Allah. Tepak muadzan itu tepak banter-banterannya kiriman ya Allah, kiriman dari luar ini untuk dikirim ulang untuk ke tempat sana. Itu usaha kita ya Allah, bukan menentang. Itu rotok mending Pak, tapi jangan diniati daripada orang nggak sholat tapi menentang. Wah, adik sembahyang barang, adik perintah ini Pak, itu namanya menentang atas perintah Allah. Itu rumit itu Pak, bisa jadi su'ul khotimah, menentang seperti itu. Jadi Nabi memang kebiasaan Nabi itu ini wasa'nur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khirsu ala ma yanfa'u ummatahu. Nabi itu selalu dan selalu ingin sekali memberikan cara yang berguna bagi umatnya. Jangan Nabi itu di bab wudhu saja itu banyak yang berdosa dan juga menyatakan wajib masuk surga. Itu cara Nabi untuk mengangkis umat-umatnya agar supaya menjadi penduduk surga semua. Karena beliau sa'nur Rasul iqwal hirsu ala ma yanfa'u ummatahu. Kebiasaan Nabi itu selalu pingin sekali untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi umatnya. Jadi satu bukti Bapak Ibu, ibadahnya umat Nabi Muhammad ini super ringan, tapi pahalanya kawede. Umat dahulu itu enggak seberapa besar seperti umatnya Nabi Muhammad SAW. Wudhu saja, setelah wudhu pas sholat sunnah wudhu 2 rakaat maka wajib masuk surga. Itu cara Nabi itu. Sering saya sampaikan bahwa Nabi itu selalu dan selalu memberikan cara agar diampuni dosa-dosa umatnya, agar diampuni,
dan sekaligus dengan cara Nabi itu maka umatnya bisa memperbanyak pahala-pahala untuk sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diusulkan kepada Allah, ya Allah, umatku ini diciptakan sebagai umat yang pendek-pendek, paling sekitar terus mati. Sedang umat sebelumnya Nabi Adam umur 1000 tahun baru meninggal. Nabi Idris 50 umurnya panjang-panjang. Kalau sekarang bukan 50 mau asam urat, kolesterol, penyakit terus sing jaluk pijet. Nah, itu untuk pijet itu 50 terus kaku kabeh. Ya alhamdulillah kita diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap langkah itu besar kemungkinan untuk ada pahala yang diajarkan oleh Nabi, sehingga satu hari itu bisa penuh dengan pahala kalau kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Satu contoh, Nabi Muhammad keluar pada tindakan dari rumahnya ada doa, sampai di jalan ada kecelakaan ada doa, ada kilat mendung berkilat ada doa, mau pakai baju doa, lepas baju doa, tidur doa, doa dan doa, ikuti. Jadi satu hari penuh dengan doa, itu ajaran Nabi. Saking kadang-kadang kita masalah doa itu kalah dengan arek tika, doa masuk kamar mandi. Kita sudah lupa, anak-anak kita, cucu kita doa masuk masjid apa semua. Kita masuk nyelonong tak pakai doa, dikalahkan oleh anak tika itu. Artinya kalau sudah ya berumur ini banyak lupanya, kadang-kadang yang masuk. Jadi itu cara Nabi memberikan cara, sangat menginginkan kepada umatnya, memberikan cara sesuatu yang berguna bagi umatnya. Tentunya berguna itu berguna dalam artian selamat dari siksa neraka. Itu cara Nabi. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin itu, Nabi Muhammad ditawari, ya Muhammad, pilihkah billah dua, satu di antara dua. Apa ya Allah? Satu, separuh dari umatmu tak lebokno swarga, separuh. Atau pilihan yang kedua, awakmu tak kei syafaat wae. Yo, kalau yang dipilih adalah separuh masuk swarga, ndak soro-soro Nabi Muhammad. Pokoknya insya Allah minta yang pertama saja, saya minta separuh umatku masuk swarga, yang lain terserah mereka umpama. Tapi Nabi tidak mengambil yang separuh masuk swarga, ambil yang syafaatnya. Ya Allah, kenapa awakmu milihku? Saya kurang puas kalau cuma separuh masuk surga, masih kurang kalau bisa semua masuk surga. Kita kalau tidak cinta pada Nabi keliru, Pak, keliru. Nabi itu selalu memikirkan keselamatan umatnya. Semua, mudah-mudahan semua masuk surga, kata Nabi. Jadi selalu dicarikan cara. Jadi diantaranya wudhu saja sudah banyak surganya. Kok terlalu murah surga itu, Pak? Itu saking murahnya Nabi Muhammad. Kalau ditukar dengan amal kita, surga itu terlalu sedikit amalnya. Surga itu mahal, Pak. Kecuali bisa terbeli, kok cara jual beli dengan syafaat, bisa terbeli dengan syafaat, dengan sholawat kepada Nabi, maka surga kok cara bisa dijual beli, bisa terbeli. Kalau mau dibeli ditukar dengan amal kita, Pak, seujung kuku ini umur amal kita tidak ada artinya. Tapi kalau dengan mengandalkan Rasulullah, syafaat Rasulullah, insya Allah surga itu bisa terbeli dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita akan mendapatkan as-syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga berkumpul di dunia juga berkumpul di surga dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebetapa senangnya Bapak Ibu, mau panjenengan sana ke bapak satu kakek, bah di surga mau anak guyon-guyon, katanya begitu nanti aja ketemu lagi. Kalau yang masuk neraka tak ketemu, cimbek-embek nggak ketemu. Hadis ke-6, an Nabi Sa'idin
Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kala ngandika sapa Rasulullah ing pangandikan idza sami'tumun nidaa, idza sami'tum tatkalane padha krungu sapa sira kabeh an-nidaa ing adzan, faqulu moko jawab sapa sira kabeh kama yaqulul muadzinu, kaya oleh ngucap sapa muadzin kaya oleh maca sapa muadzin kama yaqul, kaya oleh maca sapa al-muadzin. Bila kalian mendengarkan azan, kata Nabi, jawablah seperti apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Dasarnya kalau subuh as-salatu khairu minan naum, sadaqta wa bararta wa anna dzalika min asy-syahid. Dilanjutkan dulu, tinggal sedikit. Hadis yang ketujuh, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi, man qala hina yasma'un nidaa. Ini Pak. Man utawi sapa nek kala lamun muco sapa man hina yasma'un dalem nalikane krungu sapa man anidaa ing andan. Maca apa setelah selesai? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa sul maqama Muhammadin innaka latul hurmat. Apa jawabannya? Balasannya, pahalanya orang yang membaca doa adzan, teman ya. Doanya adzan setelah kita baca selesainya adzan, apa jawaban kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumul qiyamati. Halat ay wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaat dan pertolonganku hari kiamat. Tapi bapak-bapak, saya pernah baca di satu keterangan itu, ciri-ciri orang mati su'ul khotimah itu gak gelem jawab doanya adzan, gak gelem jawab adzan. Ngeri Pak ya, kalau dibaca begitu besar pahalanya, tapi begitu tidak dibaca serem. Ya aduk moco ya. Insyaallah sudah banyak yang ngomong Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatul qa'imah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena azan itu mengandung tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah tauhid. Juga di dalamnya ada sosial, ada ibadah di dalam hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Di dalamnya adalah anjuran sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan, keberuntungan. Itu ada semacam sosial di dalamnya. Maka azan itu karena di dalamnya adalah banyak isinya tentang ilmu, tentang ketauhidan, tentang sosial dan sebagainya, maka azan menurut ahli sunnah wal jamaah bukan hanya untuk kode sebagai sholat akan dimulai, akan tetapi di dalamnya bahwa dengan azan itu kemarin dijelaskan Pak ya, ketika kita azan setan menjauh ya, cuma Sabtu Jumat kemarin, setan ketika mendengar azan menjauh, setelah jauh dengar iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan datang lagi. Ketika usolli fardhu isya'i Allahu Akbar, setan masuk ke dalam tubuh kita. Wa amara kadza wa amara kadza, pada kadza wa kadza, karena ujian, karena setan sudah masuk pada majad drum. Setan kalau menggoda masuk ke aliran darah kita, sehingga karena darah sudah menguasai tubuh, katanya Rasulullah, summa dzakara kadza wa dzakara kadza, singsonan eling rono-rono, eling yang hilang, eling masalah dagangan, eling masalah semua diingat. Itu kelakuan setan. Kita dipicu untuk ingat segalanya. Uang kadang-kadang uang hilang, lu cari gak ketemu, Datang ketika sholat Allahu Akbar, satu rakaat tekek nandi yo, eling ku tekek nang meja mah.
Allahu Akbar, mulut lisannya doa sholat, tapi hatinya delei tuwe sing ilang. Dadak cepat hampir salam. Iya, tak kena bojoku mangke blonjo lali aku rek. Jadi sholatnya mencari uang hilang. Itu kelakuan setan, Pak. Jadi ketika Allahu Akbar adzan, setan menjauh. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau sudah mendengar iqamah, setan balik mana setan itu? Ketika usuli fardhu isya, maghrib, subuh, Allahu Akbar, setan mulai masuk, mewarnai dalam tubuhnya, mewarnai dalam hati dan pikirannya, hingga walaupun lisannya bahasa Arab, doa-doa sholat, hatinya bahasa lain. Apalagi sedang ruwet, pikiran ruwet, wah hati sholat ini penuh dengan keruwetan ruwet. Maka katanya Al-Waliyah Rabi'atul Adawiyah, sholatuna tahtaju ila istighfar, sholat kita butuh istighfar, apalagi kelakuan kita. Sholat loh butuh diistighfari, katanya Nyai Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Ya Allahu Akbar hatinya beda, lisan kabira walhamdulillah katsira, hatinya delek barang hilang. Jadi jangankan pekerjaan kita, sholat kita loh wajib diistighfari. Nah, jadi dengan demikian sekali kita berdosa baca istighfar, ketika berdosa wudu, dengan wudu lentok semua dosanya. Ketika basuh tangan, dosa di tangan hapus. Kemudian membasuh muka, maka dosa di muka dari mata, hidung, mulut hilang, dosa lagi, tobat lagi. Itu cara Nabi, diantaranya diberi jalan agar supaya cara apa dosa-dosa yang ada pada umatnya akan terhapuskan. Jadi sekali lagi bahwa azan itu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk mengusir setan. Sebab ketika azan dikumandangkan, setan lari. Begitu tempat. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, Bapak Ibu, diantaranya ketika ada tempat yang serem, angker, bisa sunnah diazani. Bayi yang baru lahir diazani telinga kanan, iqamah sebelah kiri. Kemudian ketika mau berangkat bepergian jauh, diazani. Kemudian sampai mayit pun diadani ahli sunnah wal jamaah, walaupun itu khilaf. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan mengadani mayit di kubur itu sebelum ditimbun dengan tanah, itu katanya tidak sunnah. Tapi ada yang mengatakan sunnah. Khilaf lah hasilnya. Jadi kenapa orang yang mau pergian, orang yang tempat-tempat yang mengerikan sunnah diadani? Kenapa? Karena di dalam adzan mengandung beberapa pernyataan, diantaranya adalah masalah kalimat tauhid, kemudian ada sosial, ada sholat dan semuanya. Maka adzan itu bukan hanya untuk pemberitahuan tentang masuknya waktu, akan tetapi juga bahwa di dalam adzan ada keutamaan yang diberikan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, kemarin sudah dibaca. Pas sudah ada. Bapak Ibu, yang mendengarkan azan kemudian menjawab, kemudian ditambah Allahumma rabb hadhihi wa jamaah, seterusnya ditambah dengan raditu billahi rabba, tambah Pak ya. Ini hadisnya hadis dari tambahan dari Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Maka orang yang berdoa adzan mutamawwan dan ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dinan, maka ghufira lahu dhanbuhu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nggih. Jadi Allahumma rabb hadhihi ditambah dan seterusnya selesai, tambah napa? Raditu billahi rabba wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin nabi. Doa azan ditambah rohu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak Ibu sudah pasti. Azan wudu bukan hanya sholat, sebuah ibadah seperti sholat. Akan tetapi dalam wudu ada pernyataan pengampunan dosa. Begitu juga di dalam azan. Azan bukan hanya sebagai tanda masuknya waktu, bukan sebagai cara untuk memberitahukan tentang masuknya waktu, bukan hanya memanggil orang-orang biar sholat berjamaah, tapi di dalam azan ada pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Dan barang siapa yang berdoa setelah azan, maka satu pernyataan halat lahu syafaati, maka wajib baginya masuk surga. Ada yang mengatakan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah doa azan tambah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tambah seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sekali lagi bahwa wudu dan azan bukan hanya sekedar fungsi yang itu saja, akan tapi Allah memberikan pahala di balik azan dan wudu, sehingga kita setiap kali kita berdosa wudu, dosanya hilang dan sana. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah habis pindah. Semoga segala ibadah kita tergolong pada ibadah yang ikhlas. Sebab sebesar apapun ibadah kita, tapi kalau tidak ikhlas karena ingin dipuji orang lain, maka tidak ada artinya ibadah itu. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah kita tergolong pada ibadah yang ikhlas tulus, sehingga pahala-pahalanya bisa diharapkan nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita hari demi hari diberikan oleh Allah bentuk takwa, semakin hari semakin berkualitas ketakwaannya, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah, mendapatkan syafaat ulama dari Nabi Muhammad, dan mati kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu